Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk beriman ya kepada semua rasul ya, dan tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain, bahwa ini adalah rasul semua dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak boleh membedakan ya, tidak boleh kemudian menyatakan bahwa oh ini adalah Rasul Bani Israel khusus untuk mereka saja ya, dan kita tidak mau mengikuti atau percaya kepadanya. Tidak. Bahwa Rasul ya, kalau ada seseorang yang tidak percaya kepada Nabi satu orang pun, maka dia sudah ya menafikan seluruh Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan allati ja'at min indillah fa huwa assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Semoga nikmat-nikmat ini makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian akidah kita tentang beriman kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada para nabi dan rasul. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan yang ada di bumi, mengatur apa yang ada di bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah ya, bergantinya generasi dengan generasi berikutnya kadang-kadang menjadikan sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul itu menjadi samar, bahkan menjadi hilang. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam ya diutus, atau setelah Nabi Idris wafat ya, kemudian manusia pada saat itu ya membuat patung ya, membuat patung ulama-ulama mereka yang mana dikatakan ya, kalau mereka ingin untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menambah keimanan, ingin mengecas keimanan mereka agar naik lagi, maka mereka memandang patung-patung tersebut. Generasi berganti ya, ketika ayahnya hanya menjadikan patung itu sebagai pengingat saja, terhadap orang-orang yang soleh dan mengenang kesolehan mereka sehingga mereka bisa mencontohnya. Tetapi lama-kelamaan generasi kedua dari ayah-ayah mereka, generasi ketiga cucu dari ya, orang tua mereka, kemudian cicitnya dan seterusnya, akhirnya karena tidak ada panduan, tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang mengestafetkan ajaran tersebut dengan baik dan benar, akhirnya lama-kelamaan ya, generasi berikutnya menyangka bahwa orang tua mereka dulu, kakek moyang mereka dahulu ya, menyembah patung-patung tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi
dan rasul untuk menjelaskan tentang akidah, tentang syariah ya, tentang akidah, tentang syariah, tentang keyakinan dan tentang ya bagaimana cara beribadah dan bertingkah laku ya atau pergaulan sama makhluk. Dan kita ketahui bahwa ya setiap umat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nabi dan rasul ya. Dan jumlah nabi itu banyak ya, jumlah nabi itu sangat banyak ya. Namun sebelum itu ya kita perlu ketahui apa perbedaan dari nabi dan rasul ya. Karena nabi secara bahasa artinya adalah orang yang memberikan kabar atau berita ya. Sedangkan rasul artinya adalah orang yang diutus ya. Dan nabi adalah muradib bagi rasul itu sendiri. Tetapi dalam istilah ada perbedaan antara nabi dan rasul. Apa perbedaan ya, yang menyolok antara nabi dan rasul? Yang akhwat, apa perbedaannya? Siapa nabi, siapa rasul? Ya. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri ya. Sedangkan rasul dirinya dan umatnya ya. Kalau begitu enak dong jadi nabi ya. Dia enggak capek, enggak ada kewajiban untuk mendakwakan. Kenapa? Karena dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri ya. Kalau seperti itu ya, enak betul menjadi nabi. Atau ketika diutus menjadi nabi tidak ada kewajiban untuk berdakwah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi begitu banyak ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan bahwa nabi itu, seluruh nabi adalah berapa? 124 ya, 124.000 orang, 124.000 orang ya. Dan 315 diantaranya adalah rasul. 315 diantaranya adalah rasul, banyak ya, 315. Sementara yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis ada 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul ya. Baik, apa perbedaan nabi dan rasul ya? Nabi adalah orang yang menerima wahyu ya, menerima wahyu tetapi dia meneruskan syariat atau mengikut kepada syariat rasul sebelumnya ya. Jadi nabi ini orang yang menerima wahyu dan dia meneruskan syariat rasul sebelumnya ya. Seperti Nabiullah Uzair misalnya ya. Nabi Uzair yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan atau mukjizat ya. Tidur selama berapa? 100 tahun ya. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Jadi Nabi Uzair ini ya, dia masuk ke dalam hutan. Ketika akan masuk ke dalam hutan maka dia melihat suatu kampung yang sudah hancur ya, satu kampung yang sudah hancur. Maka berpikir dia di dalam hatinya, bagaimana kampung ini ya yang sudah hancur dulu lantak seperti ini akan bisa kembali hidup? Bagaimana penghuninya akan kembali hidup
ya, sesuatu yang sangat-sangat mustahil, ya, dalam pandangan beliau, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang sudah mati, ya. Maka kemudian, ya, ketika dia masuk hutan, dia mengendarai kudanya, ya, mengendarai himarnya, keledainya, lalu dia memetik buah-buahan di hutan, ya. Ketika dia memetik buah-buahan di hutan sudah banyak, ya, di dalam ambungnya, ya, di dalam keranjangnya, ya. Lalu dia kemudian menemukan gua, beristirahat di sana. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala tidurkan dia 100 tahun, ya. Ketika dia ditidurkan 100 tahun, dia mengira tidurnya hanya sebentar saja, ya. Setengah hari atau sehari, ya, atau sebentar saja, ya. Dia tidak merasakan apa-apa, ya, ketika terbangun Uzair ini, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh dia melihat kepada wanzur ilal himarika, ya. Lihat kepada khimar. Ternyata khimarnya sudah tinggal tulang belulang. Kemudian disuruh melihat kepada buah-buahan yang di dalam apa? Dalam ambungnya tadi, ya. Di dalam keranjang tadi. Maka dia lihat buah-buahan tersebut ternyata masih segar. Masih segar, ya. Maka kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali khimarnya, ya, khimar Uzair ini kemudian dihidupkan lagi, ya. Dihidupkan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bentuk kembali tulang belulang itu, ditutup dengan daging, ya. Kemudian setelah itu, ya, ditiupkan lagi ruh dan hidup kembali keledainya, ya. Keledainya hidup kembali. Maka kemudian, ya, Uzair yakin, percaya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menghidupkan, ya, maha menghidupkan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya. Apalagi dari sesuatu yang sudah ada kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Uzair ini, ya, dia termasuk dari Nabi Bani Israel, diutus setelah Nabi Musa alaihissalam, ya. Tetapi Nabi Uzair ini tidak membawa syariat baru. Dia meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka inilah Nabi namanya, ya. Dia bukan Rasul. Adapun Rasul adalah, ya, orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian membawa syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikan dan menyebarkannya kepada umatnya. Maka ini Rasul, ya. Dia adalah manusia yang menerima wahyu, ya. Kelebihannya, keutamaannya adalah dia mendapatkan wahyu, ya. Yang akhwat mau mendapatkan wahyu, ya. Depan ini banyak yang namanya wahyu. Ya. Ya. Keutamaannya adalah mereka mendapatkan wahyu, kemudian wahyu ini, ya, di samping dia mendapatkan wahyu yang baru tadi, mendapatkan wahyu dari Allah, mereka juga mendapatkan, ya, perintah syariat yang baru yang berbeda dengan nabi dan rasul sebelumnya. Apakah ada penambahan atau ada pengurangan, ya, dari syariat-syariat yang tidak sesuai lagi mungkin dengan zamannya, ya, atau syariat yang memberatkan, ya. Dan mereka diperintahkan untuk menyebarkan dakwah tersebut, risalah tersebut kepada umatnya. Dan kita tahu bahwa, ya, ada beberapa syariat di dalam Islam ini kemudian dikukuhkan di dalam Islam. Ada yang kemudian dibuang, ya, syariat-syariat dari nabi-nabi dan rasul terdahulu, ada yang dikukuhkan, dikuatkan, atau ada yang namanya sama tetapi bentuknya berbeda, ya. Bentuknya berbeda, ya.
Di antara syariat-syariat para nabi terdahulu, ya, yang kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'an tetapi tidak dipakai di dalam agama Islam, ya. Di antaranya apa? Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Apa kata Musa kepada kaumnya ketika mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, ya? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bunuhlah diri kalian. Jadi syarat taubat itu adalah melakukan, ya, menghilangkan nyawa, ya. Kira-kira kalau sekarang disuruh taubat kemudian mati setelah itu, ya, ada nggak orang yang mau taubat, ya? Baik. Jadi, ya, diperintahkan untuk menyampaikan, ya, risalah tersebut, ya, berbeda dengan para nabi. Kalau para nabi ini mereka mendapatkan wahyu tetapi tidak mendapatkan, ya, atau wajib mengikut kepada rasul sebelumnya, ya, syariat tersebut tidak ada perubahan, ya. Kalau di dalam Islam, ya, kita lihat yang pertama tadi, ya, dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada Bani Israel melalui Musa alaihissalam untuk bertobat, apa? Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim, ya, innahu huwa tawwabur rahim. Kita lihat bagaimana, ya, kalau seandainya seseorang melakukan kesalahan kemudian disuruh tobat, ya, dia bertobat, setelah itu kemudian dibunuh, ya, kita rasa tidak ada yang mau bertobat. Biarlah saya hidup, ya, kalau mau diampuni diampuni, tetapi jangan sampai saya mati. Seperti itu, ya, kesalahannya, ya. Kemudian ada, ya, syariat-syariat yang tetap dilakukan, ya, seperti hukum rajam. Hukum rajam ini ada, ya, tertulis di kitab Taurat, ya, tentang rajam orang-orang yang melakukan perbuatan zina, ya. Ini terbukti ketika, ya, dari Bani Israel, ya, dari orang Yahudi di Madinah melakukan tersebut, ya, melakukan dosa tersebut, kemudian minta fatwa kepada Rasulullah, lalu dijelaskan bahwa di dalam kitab mereka ada, ya, lalu dibuka oleh mereka, kemudian ditutup dengan jarinya, lalu, ya, tidak ada ya Rasulullah, ya, tidak ada ya Muhammad, katanya. Coba buka jarimu. Ketika dibuka ternyata kalimat tersebut ada, ya. Ada yang ditetapkan, ada yang kemudian, ya, direvisi karena tidak sesuai lagi dengan zamannya, ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam kajian-kajian usul fiqh salah satu yang dihapus di dalam syariat Islam adalah apabila pakaian terkena najis maka harus dibuang, ya, pakaian tersebut. Kalau bukan dibuang maka dipotong yang terkena tersebut, ya. Tiba-tiba, ya, pakaian kita terkena najis, ya, terkena kencing misalnya, ya. Kencing najis atau bukan? Ya, najis, ya. Kencing apa yang tidak najis? Yang setiap malam, ya, orang itu, ya, dikencingi, ya, tetapi tidak najis. Kencing apa? Kencing setan, ya, kencing setan. Kalau ada orang yang tidur sampai lewat waktu subuh, kata Rasulullah apa? Ya, setan kencing di telinganya, ya. Setan kencing di telinganya, ya. Kalau ada teman-teman kita yang terlewat sholat subuhnya, ya, yakinlah bahwa setan sudah kencing di telinganya. Artinya WC-nya setan itu adalah telinga orang tersebut, ya, WC-nya, ya. Jadi dikencingi oleh setan, baik laki-laki atau perempuan, ya, setan tersebut, ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang jarang sholat subuh, ya, berarti dia sudah dijadikan WC oleh setan, ya. Kalau mau jadi WC bagi setan, ya, seperti itu, ya. Sudah mendengar azan, kemudian nantilah
Baru Allahu Akbar, tidur lagi, ya. Dibangunkan lagi, sayup-sayup terdengar hayya 'alas shalah. Nanti sampai kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Masih juga belum iqamah, ya. Iqamah biasanya agak lama, ya. Apalagi semalam kajian misalnya, ya. Biasanya agak lama, ya. Ditunggu, ya. Udah tidur. Paling 10 menit kemudian siap-siap, ya. Dia tidur lagi, ya. Akhirnya kebablasan sampai kemudian matahari sudah terbit, ya. Matahari sudah terbit. Orang yang datang dan melihat menyangka dia sudah tidur, yang tidur ini sudah sholat, maka dibiarkannya, ya. Dibiarkannya. Bahkan sampai ada yang makan pagi waktu itu, ya. Waktu sarapan pagi ditanya, "Udah sholat belum?" "Belum." Udah menghadap kepada nampan, ya. Ente belum sholat siap makan, ya. Ya. Jadi sudah dijadikan WC oleh setan. Epri mau dijadiin WC telinganya, ya. Sering-sering terlambat sholat subuh, ya. Kalau mau dijadikan WC, ya. WC gratis, ya. Free, ya. Jadi ini perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Jadi mereka tetap wajib untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah. Maka Rasulullah katakan bahwa nabi-nabi, ya, Bani Israel itu seperti ulama, ya, di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan ulama-ulama yang ada di umat Islam ini, nabi-nabi, ya, Bani Israel tersebut, ya. Karena mereka meneruskan dari syariat, ya, Rasul terdahulu. Bedanya adalah ulama, ya, di dalam Islam mereka tidak mendapatkan wahyu, ya. Karena wahyu sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi wahyu, ya. Kalau ada orang yang mengatakan dia mendapatkan wahyu, ya, yakinlah bahwa dia bukan wahyu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia didatangi oleh Jibril, ya, yakinlah bahwa yang datang bukan Jibril, tetapi siapa? Setan, ya. Yang datang adalah setan. Karena malaikat Jibril, ya, tugas untuk menyampaikan wahyu dengan wafatnya Rasulullah itu sudah selesai, ya. Tugas menyampaikan wahyunya sudah selesai, ya. Jadi itu. Jadi 124.000 nabi dan rasul, ya. Kemudian 315, ya, rasul, ya, dari 124.000 tersebut terpilih 315 para rasul, ya. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani dia mengatakan bahwa jumlah rasul itu adalah 313, ya. 313 karena dalam hadisnya juga, salah satu hadisnya Rasulullah katakan, ya, salasumi'ah wa bid'u, ya, bahwa para rasul itu 300 dan sekian belas, ya, sekian belas orang, ya. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani dia mengatakan bahwa para rasul itu, ya, 313 orang, ya, sama dengan mujahid yang berjihad pada perang Badar, ya. Ini adalah pendapat beliau. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah katakan bahwa, ya, para rasul itu berjumlah 315 orang. Baik. Likulli ummatin rasulun, ya, setiap umat, ya, maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, ya, seorang rasul. Kalau dikatakan rasul atau nabi, maka, ya, kalau dikatakan rasul atau nabi, ya, dalam kalimat yang terpisah, maka rasul itu adalah nabi, nabi itu adalah rasul. Seperti Nabi Muhammad, ya, dia adalah Rasulullah, ya, Nabi Muhammad. Tapi kalau disandingkan, ya, rasul dan nabi, ya,
maka terjadi perbedaan bahwa Rasul adalah orang yang menerima wahyu, ya, kemudian mendapatkan syariat yang baru berbeda dengan syariat Nabi atau Rasul sebelumnya, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk beriman, ya, kepada semua rasul, ya. Dan tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain. Bahwa ini adalah rasul semua. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh membedakan, ya, tidak boleh kemudian, ya, menyatakan bahwa oh ini adalah Rasul Bani Israel khusus untuk mereka saja, ya, dan kita tidak mau mengikuti atau percaya kepadanya, ya. Tidak. Bahwa Rasul, ya, kalau ada seseorang yang tidak percaya kepada Nabi satu orang pun, maka dia sudah, ya, menafikan seluruh Nabi, ya. Jazakallah, ya. Kalau ada orang yang seperti itu, ya, dia apa, ya, dia mendustakan salah seorang saja, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun, ya, min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." La nufarriqu, ya. Kita tidak membedakan masalah keimanan kepada mereka satu orang pun. Tidak boleh kemudian kita tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim atau mengutus Nabi Saleh kepada kaum apa? Wa ila adin akhahum Saleh. Iya. Nabi Hud kepada kaum siapa? Ya, Nabi Hud, ya, kepada kaum Tsamud, ya. Saleh kepada kaum Ad, ya. Atau terbalik. Ya. Bismillah. Jadi, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang sahih tentang nabi, ya, atau nama para nabi dan rasul, maka wajib bagi kita beriman kepadanya. Kita tidak boleh, ya, percaya kepada satu nabi kemudian, ya, tidak beriman atau tidak percaya dengan nabi yang lainnya. Maka kalau ada orang yang tidak beriman dengan salah satu nabi, ya, yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak beriman kepada seluruh nabi, ya. Dia tidak percaya kepada Isa alaihissalam misalnya, bahwa dia adalah nabi dan rasul, maka dia, ya, keluar, ya, keimanannya dan tidak diakui, ya. Dia sama saja mendustakan seluruh nabi dan rasul. Begitu juga kalau ada yang tidak percaya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul, maka keimanannya juga, ya, menjadi batal, ya, menjadi batal. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika tidak mengimani, ya, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad ini sudah, ya, disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu, ya. Kemudian disebutkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, ya. Ya. Dikatakan bahwa akan datang kepadanya, ya, setelah Isa alaihissalam, ya, mubasysyirum min ba'di, ya, min ba'di ismuhu rasulan min ba'di ismuhu Ahmad, ya, bahwa akan datang nanti setelahku, ya, seorang rasul yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Nasrani misalnya tidak beriman, tidak yakin, tidak mempercayai ini, maka mereka sama dengan menafikan keimanan kepada Nabi Isa alaihissalam, sama dengan menafikan keimanan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada nabi-nabi sebelumnya,
ya, Nabi Yusuf, Yakub, ya, kemudian Ishak, Ibrahim, sampai kemudian Nabi, ya, Idris dan Nabi Adam alaihissalam, ya, sama dengan menafikan. Karena kewajiban kita adalah, ya, la nufarriqu baina ahadin minhum, dalam, ya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus mereka dan mereka adalah para nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita, ya, lahu muslimun, ya, termasuk orang-orang muslim. Wa bayyana anna hadza huwa imanul mu'min, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahwa ini adalah tanda dari keimanan seorang mukmin, yaitu beriman kepada semua rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, ya, wa qalu sami'na wa ata'na. Maka, ya, di antara sifat orang beriman ketika dia mengimani itu apa? Dia mengucapkan apa? Wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati, ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, ya, sami'na wa asaina, ya. Ini sami'na wa ata'na, ya, kami dengarkan dan kami taati. Ghufranaka rabbana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya, ampunanmu ya Rabb yang kami harapkan, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami akan kembali, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberitahukan kepada kita annal birra fi hadzal iman, sungguhnya kebaikan itu terdapat dalam keimanan ini, ya, keimanan kepada mereka. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, ya. Akan tetapi yang dinamakan kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin, ya, kepada para nabi, ya. Wa idza amana al insan bi ba'd ar rusul wa lam yu'min bi ba'd al akhar wa farraqa bainahum fil imani fa huwa kafirun, ya. Kalau ada seorang yang beriman kepada sebagian rasul kemudian dia kafir kepada sebagian walaupun satu orang saja, ya, satu orang saja, maka dia dikatakan kafir. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, ya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'min bi ba'd wa nakfur bi ba'd, ya. Sesungguhnya orang yang kufur, ya, pada Allah dan Rasulnya, dan mereka ingin membedakan, memisahkan antara Allah dan Rasulnya, ya, dan para Rasulnya, dan mereka mengatakan nu'min, kami beriman bi ba'd, ya, dengan sebagian Rasul, wa nakfuru bi ba'd, ya, dan kami kafir dengan sebagian. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang yang kafir yang sesungguhnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman kepada sebagian rasul, ya, kemudian kafir, ingkar terhadap sebagian rasul, maka mereka adalah orang kafir, ya, orang kafir. Maka ahlul kitab ini termasuk kepada golongan ini. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dan tidak beriman kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah orang-orang kafir. Wa haula'ir rusul minhum man qassahu Allahu alaina, ya, fa dzakarahum bi asma'ihim wa minhum lam yaqsushu alaina. Dan sebagian rasul itu ada yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada yang tidak dikisahkan. Dan kita beriman kepada yang diceritakan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, ya. Dan kita beriman secara global, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus kepada setiap umat itu seorang nabi dan rasul, ya. Kalau dalam, ya, akidah kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, karena Asy-Syafi'i ini, ya, kita wajib beriman kepada, ya, 25 nabi dan rasul, ya. Adam, Idris, ya,
Nuh, Hud, Saleh, ya, dan seterusnya sampai dengan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling minimal kita wajib beriman ya kepada ya 25 nabi dan rasul ini, ya. Adapun selebihnya kita tidak sebutkan namanya, maka kita yakin bahwa itu adalah nabi dan rasul, ya. Ada yang tidak masuk kepada 25 tersebut. Contohnya adalah Uzair, ya, Nabi Uzair, ya. Dia disebutkan di dalam Al-Qur'an tetapi tidak dimasukkan ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib ya kita imani, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa Allah menceritakan sebagian dan tidak menceritakan sebagian. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik, ya. Dan para rasul yang sudah kami kisahkan kepada engkau ya sebelumnya, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan atau tidak kami kisahkan kepada engkau, ya. Jadi ada rasul yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Dan ahsanul qasas ya di dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang siapa? Tentang Yusuf alaihissalam, ya. Tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam sejak dari ya kecil sampai kemudian dia menjadi raja, ya, atau menjadi menteri. Baik. Amma alladhi qassahumullahu alaina fa'adaduhum 25. Adapun yang dikisahkan kepada kita ya jumlah mereka adalah 25. Wa humul mazkuruna fi qawlihi wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa habna lahu Ishaq, ya. Tadi Ibrahim, kemudian Ishaq wa Ya'qub wa kullan hadaina wa Nuhan, ya, hadaina min qablu wa min zurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Isa wa Ilyas, ya, kullun minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lutan kullan faddalna 'alal alamin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada ayat ini ada 18 rasul, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama rasul dan nabi pada ayat-ayat yang lainnya. Innallaha astafa Adam wa Nuh, ya, wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Kemudian pada ayat yang lain wa ila 'adin, ya, ternyata Nabi Hud kepada kaum 'Ad, ya. Kemudian Nabi Saleh kepada kaum Samud. Wa ila 'adin akhahum Huda wa ila Thamud akhahum Salih wa ila Madyan akhahum Syu'aib, ya. Kepada kaum 'Ad, ya, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Kemudian kepada kaum Samud Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Saleh, ya. Apa mukjizat Nabi Saleh ini? Mukjizat Nabi Saleh apa? Unta, ya. Onta atau unta, ya. 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 Jadi onta, ya, atau unta, ya, dalam bahasa Indonesia onta. Ibil, ya, yang keluar dari celah batu, ya. Itu mukjizat Nabi Saleh alaihissalam, ya. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib, kepada kaum Madyan, ya. Maka ada saudara para nabi yaitu namanya Syu'aib, ya, dari golongan para nabi, ya, Syu'aib. Nabi Syu'aib ini apa? Berdakwah kepada kaumnya agar jangan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, ya, jangan sampai melakukan seperti itu. Wa Ismail wa Idris wa Dzul Kifl kullu minas sabirin wa dakhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Lengkaplah 25. Dan yang terakhir, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya.
maka lengkaplah 25 nabi dan rasul, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, lam takhlu ummah min rasul, ya, bahwa suatu umat tidak pernah kosong dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus kepada semua umat, ya, para rasul, ya, dan nabi, ya. Wa haula'ir rusul arsalahumullah ilal umam fi jami'il usuri mutatawila falam takhlu ummah min rasulin yad'uha ila Allah wa yarisuha ila al-haq. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Demi Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya, ya, demi Allah, sungguhnya kami sudah mengutus kepada setiap umat itu, ya, rasul min qablika, ya, sebelummu. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus setiap nabi dan rasul kepada semua umat. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhirun, ya, dan tidaklah ada suatu umat yang, ya, kosong dari pemberi peringatan. Tidak ada suatu umat yang kosong, yang tidak ada, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan. Wa likulli ummatin rasulun, ya. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Wa likulli qaumin hadin, dan setiap kaum pasti ada orang yang menunjukkan kepada hidayah, yaitu rasul. Jadi wajib bagi kita semua beriman kepada, ya, para nabi dan rasul secara keseluruhan, ya. Dalam hadis Rasulullah katakan bahwa nabi dan rasul itu berjumlah 124.000 dan 315-nya adalah para rasul, ya. Dan yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an ada 25 nabi dan rasul. Maka kita wajib beriman kepada mereka semua, ya. Tidak boleh ada di antara nabi-nabi tersebut yang kita ingkari, ya, yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Al-Qur'an, kemudian kita ingkari, ya, nabi-nabi tersebut.